Di zaman sekarang ini udah banyak banget brand berlomba-lomba menciptakan HP racikan mereka yang paling pas buat konsumen. Tentunya racikan spesifikasi dan harganya harus seimbang dong. Nah, ternyata ada loh brand HP yang nyiptain spesifikasi dan harga yang nggak seimbang. Kalau spek rendah tapi harga tinggi kan udah biasa lah ya. Tapi spek tinggi dengan harga rendah, itu baru luar biasa. Jadi brand si itel baru aja meluncurkan smartphone terbaru mereka yang dikasih nama itel S23 Plus. HP ini merupakan kelanjutan dari seri itel S23 yang diluncurkan di bulan Juni 2023 buat pasar Indonesia. Menariknya nih ya, walau hadir dengan nama mirip HP Samsung, itel S23 Plus ternyata punya fitur mirip Dynamic Island punyanya iPhone. Terus desain bumper kamera belakangnya berbentuk boba yang jadi ikonik HP-HP iPhone. Fitur yang mirip Dynamic Island di HP itel ini bernama Dynamic Bar. Fungsi dari Dynamic Bar ini pun hampir mirip-mirip dengan apa yang ada di iPhone ya. Mulai dari bisa memeriksa notifikasi telepon masuk, jadi pengingat, serta bisa nampilin status baterai. Tapi fitur Dynamic Bar di HP itel S23 Plus ini baru akan dirilis melalui pembaruan atau update software nantinya ya. Terus kita bahas ke desainnya nih, yang jadi nilai jual utama di HP ini. itel S23 Plus kali ini pakai layar berbentuk melengkung atau curve design dan dibangun dengan layar berpanel AMOLED, resolusinya Full HD+, dengan bentang layar di 6,78 inch yang selalu aktif dengan tingkat akurasi warna ada di 99% DCI P3 dan punya kecerahan maksimal di 500 nits serta layarnya udah dilapisi dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Dan gak kalah mantapnya nih, buat layar dari itel S23 Plus ini udah punya sensor sidik jari yang ditanam di bawah layar dan terdapat lubang pansol di tengah atas layar yang menampung kamera selfie beresolusi 32 megapiksel. Selain itu, itel S23 Plus ini punya fitur Dynamic Bar layaknya Dynamic Island mirip HP iPhone terbaru ya, yang memungkinkan kalian bisa memeriksa notifikasi untuk panggilan masuk, pengingat, dan status baterai. Kalau dipikir-pikir, desain dan spek layarnya ini udah bisa disebut HP kelas flagship killer sih. Tapi tidak dengan harganya, yang bercanda banget. Nanti gua kasih tahu di akhir video ya. Terus masuk ke bagian performanya nih. itel S23 Plus kali ini mempercayai chipset dari UniSoC T616. Chipset ini udah bukan chipset yang awam lagi sih buat pasar HP Indonesia. Karena chipset ini udah banyak juga yang pakai di berbagai merek HP. Terus chipset UniSoC T616 ini dipadukan dengan RAM yang udah bertipe LPDDR4X dengan kapasitas di 8GB dan memori internalnya yang udah bertipe UFS 2.0 dengan kapasitas 256GB. itel mengklaim S23 Plus ini menggunakan teknologi penyimpanan atom yang secara otomatis mendeteksi dan mengatur data terfragmentasi di ponsel kalian, sehingga kalian gak perlu khawatir kinerja kalian akan semakin buruk seiring berjalannya waktu. Selain itu, teknologi penyimpanan atom menjaga kecepatan baca dan tulis tetap seperti baru, dengan penurunan kecepatan hanya sebesar 3% aja setelah 4 tahun HP-nya digunakan. Jadi ibaratkan banyak kan HP-HP yang sekarang update software jadi makin lemot ya. Nah, di itel S23 Plus ini katanya sih enggak, walau pemakaian udah sampai 4 tahun. Terus buat kapasitas baterainya dari itel S23 Plus ini punya kapasitas baterai di 5000 mAh dengan pengecasan daya cepat sampai 18 watt yang udah bertipe Type-C. Klaim dari itel untuk mengisi penuh daya HP-nya makan waktu sampai 2 jam ya. Nggak ketinggalan fitur lainnya kayak NFC, dual SIM, dan dual speaker stereo juga masih ada ya di HP ini. Sistem operasi yang dipakai adalah itel OS 13 berbasis Android 13 yang terintegrasi dengan asisten suara Artificial Intelligence Ivana GPT. Terus buat harga dari itel S23 Plus, seperti yang udah gue bilang di awal video tadi, harganya ini tergolong nggak masuk akal banget sih. By the way, itel S23 Plus ini baru dijual buat pasar HP di Afrika sana ya. Dan dijual kalau di rupiahan itu sekitar di angka 1,8 juta rupiah aja sih. Dengan harga 1,8 juta aja kalian udah bisa pakai HP dengan desain khas flagship dan performa yang terbaik di kelasnya. Ini kalau masuk Indo sih ya maksimal di harga 2,5 juta juga udah auto goib sih ini.